Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Henry. Tentunya di obrolan yang kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah cerita yang insya Allah bisa menginspirasi teman-teman atau sahabat yang mendengarkan, dan juga penuh dengan hikmah dan pelajaran. Judulnya adalah Kisah Keajaiban Istighfar Seorang Penjual Roti. Nah, ini kisahnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah. Beliau adalah muridnya Imam Syafi'i, yang mana beliau juga dikenal sebagai Imam Hambali. Nah, di masa akhir hidupnya beliau bercerita. Jadi sewaktu-waktu beliau nggak tahu ingin pergi kemana gitu yang ada di kota Irak, dan beliau juga nggak punya janji dengan siapapun di kota tersebut. Nah, akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah, ya. Nah, beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu Isya, beliau langsung sholat berjamaah Isya di masjid. Kemudian setelah selesai sholat Isya, beliau tidur, ya. Setelah bubar, tentunya jamaahnya bubar setelah sholat. Kemudian beliau tidur-tiduran tuh di masjid. Tiba-tiba ada seorang marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, kamu ngapain di sini, Syekh? Gitu. Panggilan Syekh pada saat itu ada 3 maksud, ya. Bisa untuk orang tua, bisa untuk orang kaya, ataupun bisa untuk orang yang berilmu. Nah, panggilan Syekh dalam kisah ini adalah panggilan sebagai orang tua, karena si marbot ini nggak tahu kalau orang yang lagi tidur-tiduran di masjid ini adalah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Dia nggak tahu kalau ini adalah Imam Hambali. Nah, dia taunya ini adalah ya orang tua yang sedang tidur-tiduran di masjid. Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis. 1.000.000 hadis dihafalnya. Sangat sholih dan zuhud tentunya. Zaman itu nggak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya. Cuma namanya aja sudah dikenal, yaitu Imam Ahmad. Nah, lanjut ke yang tadi. Setelah ditegur sama si marbot, Imam Ahmad menjawab, saya ingin istirahat, saya musafir. Kata marbot, nggak boleh, tidak boleh tidur di masjid. Lalu Imam Ahmad bercerita. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong oleh si marbot itu. Jadi karena dia nggak boleh tidur di masjid, akhirnya si marbot ini ngedorong Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Nggak boleh. Akhirnya didorong tuh keluar di masjid, dan langsung pintunya dikunci sama si marbot itu. Dia nggak tahu kalau ini adalah ulama besar. Lalu ketika pada saat itu Imam Ahmad tidur di teras masjid, karena tadi kan dia diusir di dalam masjid. Tidurlah di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. Mau ngapain lagi sih, Syekh? Kata marbot.
Mau tidur, saya musafir, kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh juga. Akhirnya Imam Ahmad diusir tuh. Nggak boleh sih. Akhirnya didorong lagi lah Imam Ahmad keluar teras masjid sampai ke jalan gitu kan. Nah kebetulan karena udah didorong-dorong kayak gitu, di samping masjid ada penjual roti. Rumahnya kecil, selain sebagai tempat tinggal, sekaligus juga sebagai tempat untuk membuat dan menjual roti. Jadi di situ Imam Ahmad mampir ke rumah seorang penjual roti. Nah, penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi, ya. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." Kata Imam Ahmad, "Baik." Ya, nah, langsung Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku khas ya. Kalau Imam Ahmad mengajaknya bicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil terus-menerus melafalkan istighfar. Astagfirullah. Jadi ini si penjual roti ini, dia sambil buat adonan roti sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu terus. Kecuali kalau Imam Ahmad bertanya, maka dia berhenti beristighfar. Dia jawab. Setelah itu dia beristighfar lagi. Nah, dia beristighfar terus menerus. Saat memberi garam, astagfirullah. Memecahkan telur, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa selalu mengucapkan istighfar. Sebuah kebiasaan yang mulia. Nah, Imam Ahmad terus memperhatikannya di belakangnya. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan kebiasaan yang mulia ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya melakukannya." Jadi selama 30 tahun dia selalu istighfar sambil buat roti. Nah, Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Maksudnya apa yang kau peroleh dari beristighfarmu ini gitu. Orang itu menjawab, "Alhamdulillah, lantaran wasilah beristighfar terus menerus, tidak ada hajat atau keinginan yang saya minta, kecuali pasti Allah akan kabulkan. Semua yang saya minta pasti langsung dijabah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah beri." Nah, Imam Ahmad penasaran. Lantas beliau bertanya, "Apa itu?" Kata si penjual roti, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad ke Basrah, ya, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid. Kemudian saya tidur di teras, nggak boleh juga, didorong lagi sampai ke jalanan. Ternyata ini semua karena istighfarmu." Penjual roti itu terperanjat, bengong sih. Bahasa kita mah. Nah, langsung si penjual roti itu memuji Allah. Ternyata orang tua yang berada di depannya saat ini adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad sambil bertasbih dan mengucap syukur, "Subhanallah, Alhamdulillah."
Cerita ini diambil dari kitab Manaqib Imam Ahmad ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah Rasulullah SAW memang sudah bersabda ya, siapa yang menjaga istighfar, man lazimal istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar ya baginya dari semua masalah, dan Allah juga akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tadi si penjual roti ini bilang, selama dia membaca istighfar, semua permohonan dia Allah udah kabulin, cuma satu yang belum, yaitu ketemu Imam Ahmad. Dan gak disangka-sangka ternyata yang tadinya di awal cerita saya bilang Imam Ahmad entah dia tiba-tiba ingin pergi ke Basrah ya, gak tahu mau ngapain begitu kan. Nah, dan juga tadinya nggak tahu mau kemana dan mau ngapain, mau ketemu siapa nggak tahu, tiba-tiba pengen pergi aja jalan. Dan itu ternyata sudah Allah tuliskan, maksudnya itu adalah hasil dari doa orang yang tadi yang pengen ketemu Imam Ahmad, dengan Allah dorong tuh ya untuk Imam Ahmad jalan ke situ gitu kan. Dengan yang tadi terjadi hal-hal yang kayak tadi mampir di masjid, tidur dan sebagainya. Nah, dari sini adalah kalau orang yang sering membaca istighfar, maka Allah akan kabulkan keinginannya. Makanya kalau kita misalnya menginginkan sesuatu, ingin terkabul, sering-seringlah membaca istighfar di setiap saat. Orang ini udah 30 tahun melakukan kebiasaan membaca istighfar. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang mendengarkan ini selain di podcast, selain di Spotify maksud saya, jangan lupa teman-teman selain mendengarkan di Spotify juga dengarkan di channel YouTube kami di Rumah Jahira dan channel YouTube Dian Suhenry. Jangan lupa untuk like, komen dan berikan dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena insya Allah kalau ada video-video atau obrolan-obrolan seperti ini yang dari Spotify, teman-teman bisa langsung ternotifikasi atau langsung tahu bahwa ada yang terbaru dari kami. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu kembali di obrolan dan cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.